Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini akan kami sampaikan terkait dengan komunikasi pemerintah Indonesia untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Dan kami coba kaitkan dengan perspektif teori citizen communication dan juga strategic communication campaign ya. Kita coba analisis apa yang sudah dilakukan, apa yang belum dilakukan menurut kedua teori ini sehingga nanti kita coba kasih rekomendasi ataupun saran untuk supaya komunikasi pemerintah dalam hal IKN ini bisa selaras dengan teori yang termuat di kedua konsep tersebut. Nah, bahwa saat ini pemerintah Indonesia itu sedang, membuat ibu kota Nusantara dengan segala macam kontroversinya dan itu dilakukan ataupun dibangun di Kalimantan Timur ya, bahwa pentingnya komunikasi terkait dengan IKN ini karena itu tadi, adanya kontroversi pro dan juga kontra di masyarakat sehingga diharapkan dengan adanya komunikasi tentang IKN ini bisa meningkatkan ya pemahaman publik yang pertama. Kemudian yang penting juga adalah menumbuhkan dukungan karena suatu program tanpa dukungan, yaitu tentunya sesuatu yang sangat sulit dan juga cukup teramat berat. Dan yang tidak kalah penting juga adalah mengurangi resistensi ataupun penolakan dari masyarakat ya. Nah, di kesempatan kali ini kita akan melihat ya bagaimana strategi komunikasi IKN, kita coba analisis ya. Strategi komunikasi IKN dijelaskan dalam dua perspektif teori ya, baik itu citizen communication dan strategic communication campaign ya. Kita coba ulas dulu, masing-masing teori tersebut, kemudian kita coba kaitkan dengan, yang sudah dilakukan oleh pemerintah dalam hal komunikasi IKN. Terkait dengan teori satu, citizen communication, oleh Sanders dan juga Della Fisca 2020, bahwa, pemerintah perlu memperlakukan warga sebagai mitra aktif dalam proses komunikasi. Artinya ada kata kunci partisipasi ya. Partisipasi di sini supaya dilibatkan, kemudian diikut sertakan, di dalam setiap prosesnya ya. Dan ini belajar, dari konsep High Reliability Organization (HROS) ya, yang mana beberapa poin penting daripada konsep ini adalah selalu waspada terhadap kesalahan, kemudian belajar dari pengalaman, serta menjaga komunikasi terbuka dan juga jujur ya. Yang ini kemudian ketika 3 pilar ini diterapkan, maka akan bisa membangun kepercayaan, kemudian rasa memiliki, kesadaran bersama antara pemerintah dan juga, masyarakat ya. Bahwa inilah yang kemudian diupayakan oleh teori ini mendorong pemerintah untuk melibatkan melibatkan masyarakat di dalam, proses yang terjadi saat ini ya. Kita coba analisis apakah sudah dilakukan oleh pemerintah, proses-proses pelibatan di dalam proses yang selama ini dijalankan. Nah, kita coba analisis dari sisi teori ini bahwa yang sudah dilakukan oleh pemerintah adalah membuka kanal resmi ya, kanal informasi resmi seperti website, kemudian media sosial, kemudian juga sudah dilakukan sosialisasi baik di daerah, kemudian ada juga dialog dengan tokoh nasional, tentunya tidak lain dan tidak bukan ini untuk mendapatkan ya simpati, mendapatkan dukungan di dalam, upaya ini. Kemudian juga dia membangun narasi bahwa IKN itu sebagai simbol pemerataan dan kemajuan Indonesia, bahwa dia diupayakan secara geografis berada di tengah-tengah, negara Indonesia, tidak berat ke barat ya, tidak berat juga ke timur ya, diupayakan di tengah-tengah begitu pemerataan dan juga kemajuan daripada Indonesia supaya tidak condong ke barat saja sejauh ini, sebagaimana sejauh ini yang terjadi. Kemudian tantangannya di dalam, mendapatkan dukungan ini, yaitu adalah banyak warga
tidak cukup dilibatkan dalam proses perencanaan ya, meskipun kita tadi juga disebutkan bahwa sudah dilakukan dialog, sosialisasi, tapi kemudian, itu semacam baru sebagian kecil saja yang dilibatkan. Kemudian informasinya masih bersifat top down dan juga kurang interaktif ya. Jadi semacam, apa istilahnya, untuk memberitahu, kemudian mengajak, tapi kemudian kurang adanya dua arah, dari bawah masukannya seperti apa, mestinya seperti apa, hal-hal yang menyebabkan kontroversi seperti apa, itu sepertinya belum diakomodir di dalam, proses komunikasi ini. Kemudian kurangnya komunikasi dari warga untuk warga membuat sebagian publik masih ragu atau sinis ya. Sehingga kesimpulannya, komunikasi IKN ini baru bersifat satu arah, top down, belum sepenuhnya mencapai citizen communication yang sejati. Artinya sudah dilakukan sejumlah upaya dialog dan juga sosialisasi, tapi, aromanya itu dinilai masih top down, masih bersifat, "Silakan Anda ikuti kami di pusat," kemudian juga kurang, melihat ataupun kurang mengakomodir masukan dan juga aspirasi dari bawah. Sehingga direkomendasikan, perlu untuk membangun dialog publik ya, dan lebih ditekankan kepada mendengar aspirasi masyarakat, terutama di daerah terdampak. Kemudian perlu transparansi ya di dalam, penyampaian bahasa, transparan bahasa dan juga bahasa yang sederhana, supaya yang dilakukan ini sesuatu yang memang betul-betul, sesuatu yang menampakkan kejujuran, tidak ada yang ditutupi gitu ya. Kemudian dorong partisipasi publik di digital ya, jadi dilibatkan masyarakat karena mungkin jika tidak memungkinkan ya, secara offline ataupun secara kopdar begitu, jadi bisa dilibatkan secara digital. Kemudian kelola kritik dengan terbuka dan inilah yang salah satu yang perlu dilakukan, pemerintah saat ini untuk bisa mengelola kritik dengan terbuka, sehingga kritik ini bisa menjadikan kontroversi tadi, bisa semakin menipis ataupun, bahkan bisa, ditiadakan begitu. Dengan ini diharapkan kepercayaan publik terhadap IKN akan lebih kuat. Nah, kemudian kita coba analisis ya, dari strategic communication campaign theory gitu ya, di mana, eee, kaitannya dengan ini adalah komunikasi pemerintah harus dirancang dengan strategi yang jelas dan berbasis riset ya. Kemudian adapun, saran langkah di dalam mewujudkan hal ini diantaranya adalah riset khalayak dan juga situasi, menetapkan tujuan komunikasi, menyusun pesan tepat, menentukan saluran dan taktik kampanye, evaluasi hasil dan dampak publik, sehingga tujuannya untuk mengubah sikap dan juga perilaku masyarakat, bukan sekedar menyebarkan informasi. Jadi tidak sekedar terlaksana sosialisasi dan juga informasi tadi, tapi bagaimana orang yang awalnya tidak yakin, kemudian yakin, tidak mendukung menjadi mendukung. Nah, ini diperlukan rancangan strategi komunikasi yang jelas dan perlu berbasis pada riset ataupun penelitian terkait dengan kondisi khalayak ya. Nah, kemudian, kita coba analisis, IKN ini dari teori strategic campaign, bahwa sudah dilakukan di antaranya, pemerintah menargetkan dukungan publik dan investor untuk IKN, kemudian penyampaian narasi utama, kota masa depan hijau, cerdas, berkelanjutan. Selain itu juga sudah dilakukan kampanye lewat media sosial, kemudian media massa dan juga bahkan sampai menggunakan event-event nasional ya. Nah, kita coba, cek, bagaimana, kita kaitkan dengan konsep Berder bahwa langkah kampanye sudah mengikuti strategic communication ya, ada tujuannya, pesanan dan juga saluran. Namun tahap evaluasi dan riset publik ini masih lemah ya, dan inilah yang perlu ditekankan. Perlu adanya evaluasi terkait dengan sosialisasi yang selama ini apakah efektif untuk membangun kepercayaan. Perlu juga di sisi lain yaitu adalah riset terhadap publik ya, bagaimana tanggapan mereka, bagaimana yang mereka harapkan dengan adanya IKN ini. Nah, ini masih perlu ditekankan lebih jauh. Serta pesan belum cukup disesuaikan dengan segmen masyarakat yang skeptis ataupun yang kontra.
Sehingga kesimpulan, daripada, teori ini dikaitkan dengan, studi kasus, komunikasi ibu kota Nusantara bahwa menurut Sanders, keberhasilan ditentukan oleh keterlibatan warga. Sedikit kita ulas bahwa tadi sudah dilakukan sejumlah upaya untuk melibatkan warga, namun demikian masih kurang komprehensif ya. Sekilas masih, dipilih-pilih ya, warga yang mereka itu hampir pastinya mendukung IKN, tapi kemudian masih menghindari forum-forum yang melibatkan warga-warga yang masih kontroversi bahkan menentang. Kemudian hal ini perlu diupayakan untuk mendengar secara, jernih, untuk bisa bisa mendengar secara jujur apa yang diberikan oleh seluruh warga gitu ya. Kemudian kaitannya dengan, konsep Werder bahwa keberhasilan tergantung pada strategi yang terukur dan berkelanjutan. Dan ini masih belum didalami lebih jauh lagi oleh pemerintah bahwa sejauh mana upaya sosialisasi yang dilakukan komunikasi selama ini apakah sudah berdampak pada efektivitas, masyarakat dari prosentase mendukung yang sedikit kemudian semakin besar dan ini perlu diupayakan, eee, evaluasi dan juga tindak lanjut serta juga perlu adanya, riset ya, mengenai dukungan warga dan bagaimana caranya supaya warga mendukung daripada eee IKN ini. Dan kesimpulannya bahwa komunikasi pemerintah yang efektif harus diupayakan strategis ya, jadi menggunakan, strategi ataupun desain ya sebagaimana Werder tadi, kemudian harus terbuka, artinya juga melibatkan warga sebagaimana Sanders menyampaikan, dan berbasis kepercayaan. Artinya, sesuatu komunikasi yang akan menimbulkan kepercayaan itulah yang diharapkan oleh pemerintah di dalam mendukung program-program yang dilakukan, tidak lain begitu juga dengan program, pembangunan ibu kota Nusantara ini. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.